Selamat pagi para hadirin sekalian, selamat datang dan selamat bergabung pada kegiatan kita pada hari ini. Pada hari ini akan dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat Pak Muhammad Mian PhD dengan nama kegiatan pengembangan dan penguatan gerakan kewirausahaan sosial berbasis komunitas di Kabupaten Bogor. Saya Stefanus Raditya akan menjadi pemandu acara sekaligus moderator pada kegiatan kita hari ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh akademisi UNJ kepada masyarakat. Kegiatan ini ada sebagai bentuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 10:03, kepada Bapak Maiwan saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Pak Maiwan, silahkan Pak untuk memaparkan materinya. Ya. Terima kasih Mas Radit dan adik ya yang sudah ikut menyiapkan infrastruktur Zoom ini, dan juga Yandi dan kawan, Mbak Yohana serta yang lain yang berpartisipasi di dalam kegiatan ini. Juga para mahasiswa sekalian yang menyempatkan diri hadir di dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Pagi ini saya melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari kontribusi universitas tadi dikatakan oleh Mas Radit, Tridharma Perguruan Tinggi. Karena kondisi COVID ini tidak memungkinkan saya untuk turun ke masyarakat secara langsung, sehingga kami diperbolehkan untuk melakukan Zoom meeting, jadi melalui layar media virtual. Saudara-saudara sekalian, saya akan membawakan topik pengabdian masyarakat ini dengan judul penguatan kewirausahaan berbasis komunitas. Jadi selama ini, saudara sekalian, kalau kita melihat perkembangan kehidupan perekonomian masyarakat ya, seringkali orang berbicara pada dimensi yang bersifat makro maupun mikro, dalam meletakkan faktor ekonomi itu sebagai faktor yang semata-mata berlandaskan pada kepentingan material saja, dan kurang menekankan pada dimensi sosialnya. Ada kalanya di kalangan masyarakat kita lebih banyak yang lebih menumpukan bahwa kegiatan ekonomi itu sepenuhnya dipisahkan dari nilai-nilai sosial. Dan karena itu banyak yang kemudian lebih fokus berorientasi pada dimensi materi. Nah, dalam kaitan ini saya akan membawakan pembahasan yang mungkin bagi kita sekalian, dan saya juga termasuk masih baru dalam konteks ini, yakni tema tentang kewirausahaan sosial. Yakni suatu tema yang dalam beberapa tahun belakangan ini muncul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat kita. Saudara-saudara sekalian, dimensi kewirausahaan sosial atau pembahasan tentang tema-tema kewirausahaan sosial ini merupakan tema yang belakangan ini muncul di masyarakat, terutama di abad ke-21 itu. Meskipun tema ini sesungguhnya telah lama ada di dalam perkembangan kehidupan umat manusia, tetapi pembahasan yang intens itu baru belakangan dalam beberapa puluh tahun ini. Apa itu yang dimaksud dengan kewirausahaan sosial? Saudara sekalian, kewirausahaan sosial itu adalah satu disiplin ataupun satu praktek yang menggabungkan antara elemen-elemen ekonomi atau elemen-elemen berbisnis dengan elemen-elemen ataupun unsur-unsur sosial. Jadi dengan demikian kewirausahaan sosial itu adalah satu kegiatan perekonomian yang semata-mata bukan hanya berorientasi pada kepentingan material, tapi juga pada kepentingan sosial. Jadi ada beberapa aspek yang
seringkali menjadi tujuan dari kewirausahaan sosial ini. Jadi bukan semata-mata pada individu pelaku dari dunia usaha itu, tetapi juga masyarakat yang lebih luas. Dalam konteks ini, kewirausahaan sosial itu menekankan pada pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat sekitar. Oleh karena itu, di dalam judul pengabdian masyarakat saya ini, saya beri tajuk berbasis komunitas. Artinya kewirausahaan sosial yang menekankan keterlibatan dan kemanfaatan, terutama kemanfaatan ya, kepada masyarakat sekitar. Jadi itu sekali lagi yang perlu kita tekankan. Jadi tujuan dari kewirausahaan sosial ini bukan semata-mata bersifat materi, tetapi dampak luasnya pada masyarakat. Jadi kalau boleh kita katakan kewirausahaan sosial ini seperti apa ya? Tabungan dalam jangka panjang. Gitu kan. Jadi yang tidak memberikan manfaat secara dalam waktu cepat. Jadi mungkin secara material cepat ya, tetapi dalam aspek sosial mungkin akan memiliki daya jangkau yang tinggi. Jadi sebagai satu contoh, saudara sekalian, kita melihat di Indonesia banyak orang yang berusaha dari kecil, jadi artinya dalam lingkup kecil ya, UMKM ya misalnya kan, dan dia bisa melibatkan orang-orang di sekitarnya dan menumbuhkan orang-orang di sekelilingnya itu untuk tampil dan percaya diri menjadi pelaku usaha. Jadi dalam sekitar bulan Agustus yang lalu ya, saya terkesan juga ya di media Kompas di halaman belakang itu biasanya ditulis orang-orang yang berhasil di masyarakat. Jadi saya membaca kalau nggak salah sekitar tanggal 10 atau 12 Agustus lah di media Kompas itu ditampilkan seorang pelaku usaha UMKM di Malang ya. Jadi di Malang sana. Jadi ada seorang pelaku usaha. Dia ini semula kena PHK dari satu perusahaan tekstil ya di Batu Malang, dan kemudian orang ini berpikir serius bagaimana mengembangkan usaha mandiri. Dia kemudian menemukan akar alang-alang itu kan, kemudian dia proses menjadi minuman. Dia teringat waktu di zaman kecil seringkali diminumin alang-alang yang direbus air panas itu sama orang tuanya ketika dia sakit ataupun dia merasa badannya tidak enak. Dan dia mengembangkan itu dan melakukan uji coba, dan satu ketika dia ini ketemu dengan seorang pakar pangan ya dari Universitas Brawijaya Malang. Nah, pakar pangan ini kemudian diajak berkolaborasi untuk bagaimana cara memproses ini. Nah, dia kemudian melakukan uji tes itu, dan atas bimbingan dari pihak Universitas Brawijaya Malang dan juga bagian perekonomian Kota Batu di Malang sana berhasil mengembangkan itu. Dan bukan hanya berhenti di situ. Dia mengajak orang-orang di sekelilingnya dan juga komunitas-komunitas yang lain yang menjadi mata rantai pasokan dari ini, industri ini, dan berkembang pesat, gitu kan. Nah, ini merupakan bagian dari kewirausahaan sosial. Atau saudara sekalian, kita melihat di masyarakat banyak sekali generasi muda sekarang yang dia memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, tapi dia tertarik dengan dunia usaha dan berhasil meng-create satu bidang usaha sedemikian rupa sehingga memiliki dampak positif, bukan hanya secara material tapi mungkin secara lingkungan. Jadi misalnya kita ketahui misalnya ada bank sampah, misalnya kan, ada dokter yang bisa atau tenaga medis ya yang bisa meng-create orang-orang di sekelilingnya agar mereka terlibat dalam pengembangan edukasi masyarakat di bidang lingkungan. Gitu. Orang datang ketika berobat tidak usah membayar tapi membawa sampah saja, dan kemudian sampahnya itu tangani oleh pihak lain untuk diolah menjadi semacam biogas ataupun energi alternatif yang lain misalnya. Atau kita melihat di banyak sekali dunia sekalian. Jadi itu salah satu dari kegiatan kewirausahaan sosial. Jadi kewirausahaan sosial ini berbeda dengan kewirausahaan tradisional yang fokusnya pada keuntungan materi dan pada peningkatan pelanggan. Jadi dia tidak pada itu. Dia pada bukan hanya materi tapi peningkatan rasa kepercayaan orang-orang di sekelilingnya.
menumbuhkan orang untuk berani dan orang untuk percaya. Jadi seorang pakar bisnis apa yang namanya Tom Nichols, misalnya orang Inggris ya, saya baca bukunya itu, dia mengatakan bahwasanya kecenderungan yang terjadi di abad ke-21 ini di tengah maraknya apa namanya perusahaan-perusahaan besar secara eksponensial di dalam dunia industri ya, muncul satu tantangan baru, gerakan bersama masyarakat sipil dalam bentuk usaha-usaha mikro yang kemudian berwujud sebagai gerakan sosial apa namanya di tengah-tengah masyarakat menjadi wirausaha sosial. Gitu. Nah, saudara sekalian, ada beberapa ciri penting dari dimensi kewirausahaan sosial ini. Jadi saya catat dari beberapa buku yang saya rangkum dari beberapa bacaan. Yang pertama, ciri dari kewirausahaan sosial ini memiliki orientasi sosial yang seimbang dengan pengejaran materi. Jadi antara pengejaran materi dengan sosial ini ada keseimbangan. Kemudian yang kedua, salah satu cirinya adalah ada rasa percaya diri. Ada rasa percaya diri dari apa namanya para pelaku kewirausahaan sosial. Yang ketiga itu adalah ada optimisme, Jadi optimisme di kalangan para pelaku kewirausahaan sosial. Yang selanjutnya adalah adanya dimensi kepemimpinan. Biasanya kewirausahaan sosial ini memiliki dimensi kepemimpinan dan ditunjukkan oleh ciri adanya kepemimpinan yang baik, gitu kan. Kepemimpinan itu tidak harus orang yang memiliki pengaruh yang sangat tinggi dan perkedudukan tinggi di masyarakat. Bisa juga orang yang mungkin memiliki tingkat pendidikan yang mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki nilai-nilai keteladanan. Jadi banyak saudara sekalian kalau kita melihat di tengah-tengah masyarakat kita ini, terutama sekali ya dalam beberapa tahun ini, saya melihat ada banyak tokoh-tokoh yang muncul di masyarakat lokal, mereka bertindak sebagai social agents atau agen sosial dari masyarakatnya yang menyuarakan kebaikan-kebaikan dalam praktek hidup. Jadi apakah itu mereka itu dan seringkali dibarengi dengan kegiatan ekonomi. Jadi apakah seorang ulama di daerah misalnya dia mengembangkan usaha tertentu dan melibatkan orang sekitar, gitu kan? Atau misalnya tokoh agamawan, jadi para pastor ataupun para pendeta ataupun para tokoh-tokoh lokal misalnya yang mendorong masyarakat untuk ikut memelihara lingkungan dan memperoleh efek itu dari pengembangan misalnya dunia pariwisata di bidang lingkungan atau ekoturism. Jadi itu salah satunya. Jadi ada kepemimpinan atau keteladanan. Kemudian ada dimensi orisinilitas, dimensi orisinilitas. Jadi biasanya kewirausahaan sosial itu salah satunya tumbuh karena adanya orisinalitas, baik dalam bentuk ide maupun dalam bentuk praktek dan penerapannya. Artinya mereka menggunakan metode, jalan, dan juga menemukan situasi serta peluang untuk melakukan kewirausahaan sosial itu dengan cara-cara mungkin akan berbeda dengan orang lain. Jadi dan ini yang menjadikan banyak kegiatan kewirausahaan sosial itu tumbuh dan berkembang dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian yang sangat penting saudara sekalian adalah dimensi kejujuran dan juga dimensi ketekunan. Dimensi kejujuran dalam kewirausahaan sosial ini sangat ditekankan. Apalagi ini bukan hanya semata-mata bernilai sosial, tapi juga bernilai ekonomi. Jadi saudara sekalian ini bisa ditunjukkan bagaimana banyak orang yang selama ini tokoh-tokoh bisnis ataupun wirausahawan yang berhasil dengan sangat baik karena kejujuran yang mereka miliki dan juga komitmen serta ketekunan pada pekerjaan. Jadi komitmen dan ketekunan pada pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri dari kewirausahaan sosial ini adalah mereka itu berorientasi ke depan. Jadi berorientasi ke depan. Salah satu hal yang mungkin tidak terfikirkan orang dalam beberapa puluh tahun yang lalu adalah munculnya kemampuan anak-anak muda sekarang di dalam menggabungkan
antara aspek-aspek ekonomi ini dengan memodifikasi sedemikian rupa dan diintegrasikan ya dalam kegiatan-kegiatan masyarakat dalam skala yang bersifat mikro maupun makro. Jadi misalnya saudara sekalian, yang kita lihat sekarang munculnya industri-industri kreatif. Jadi industri-industri kreatif. Jadi mungkin di generasi saya dulu kita tidak terpikir bagaimana satu budaya cultural pop ya, budaya pop itu bisa dikemas sedemikian rupa dan kemudian menjadi satu nilai tambah, memiliki nilai tambah ekonomi. Jadi salah satu bangsa yang tumbuh seperti itu adalah kita lihat sekali ada Korea Selatan misalnya. Atau saudara sekalian kita bisa melihat bagaimana di daerah-daerah sekarang banyak tumbuh wisata-wisata ekoturism yang dipadu dengan kegiatan bisnis dan memiliki satu mata rantai ekonomi yang melibatkan banyak sekali pelaku usaha. Dan itu kebanyakan yang melakukan bukan orang yang segenerasi saya, kebanyakan yang melakukan bahkan orang anak muda yang segenerasi Anda sekalian dan juga orang-orang generasi milenial yang memperoleh pendidikan dan wawasan akademik yang mungkin jauh lebih luas itu daripada generasi sebelumnya dan juga digabungkan dengan kemajuan teknologi. Gitu. Jadi kemajuan teknologi. Jadi berorientasi ke depan. Nah, mungkin saudara sekalian, di dalam tahun-tahun ke depan kita akan menemukan bagaimana kewirausahaan sosial itu akan berkembang sedemikian rupa, gitu kan? Dan melibatkan unsur-unsur yang bukan hanya sebatas lokal, mungkin bahkan regional dan juga bahkan global sekalipun, gitu kan? Jadi bahkan global sekalipun. Saya melihat misalnya ya banyak bakat-bakat anak-anak muda di Indonesia misalnya yang memiliki kemampuan di dalam dunia sinematografi ataupun di dalam dunia sekarang ya seni misalnya. Mereka bisa berkolaborasi dengan memanfaatkan teknologi sedemikian rupa dan memicu satu mata rantai perkembangan ekonomi kreatif, gitu kan. Nah, itu salah satu bagian dari kewirausahaan sosial. Saudara sekalian, selanjutnya adalah karakteristik dari kewirausahaan sosial. Jadi, kewirausahaan sosial ini memiliki satu metode yang tidak seperti metode orang berbisnis secara konvensional. Jadi tadi saya katakan misalnya ada seorang pelaku usaha misalnya dengan mengandalkan relasi yang bersifat kepercayaan melalui komunitas-komunitas tempat. Jadi ada seorang dokter yang mampu membiayai kliniknya sendiri misalnya dengan berdasarkan penjualan dari hasil olahan sampah yang didaur ulang sedemikian rupa. Jadi itu salah satu metode yang mungkin, dan bahkan kebanyakan juga di antara mereka menggunakan metode yang lebih bersifat fleksibel, gitu kan. Lebih bersifat fleksibel, tidak seperti perusahaan-perusahaan yang ada di kantor-kantor tinggi dan korporasi-korporasi besar seperti yang dibayangkan orang itu. Kemudian yang selanjutnya, karakteristik dari kewirausahaan sosial ini adalah kemampuan mereka membaca situasi secara lokal. Jadi kemampuan mereka membaca situasi secara lokal. Dan kemudian juga kemampuan mereka di dalam membaca peluang ekonomi. Terus karakteristik lain dari kewirausahaan sosial ini adalah, saudara sekalian, kemampuannya di dalam menjalin aliansi dan kepercayaan, gitu kan? Kepercayaan, terutama dengan masyarakat lokal ataupun komunitas lokal. Pertanyaan kita sekarang adalah kenapa kewirausahaan sosial itu muncul, terutama sekali di abad-abad 21 ini. Dan dalam skala yang lebih luas, mungkin kita bisa menyaksikan kebanyakan dari mereka juga tampil di dalam berbagai macam bidang. Untuk mereka eksplor di dalam kegiatan kewirausahaan sosial ini. Saya ingin mengutip pendapat seorang penerima ahli ekonomi Bangladesh yang
namanya Muhammad Yunus itu ya. Jadi dia seorang pelaku kewirausahaan sosial melalui Grameen Bank itu ya, Grameen Bank. Jadi saudara sekalian, ada seorang pakar ekonomi dari Bangladesh namanya Profesor Dr. Muhammad Yunus. Jadi dia mendirikan Grameen Bank. Jadi yakni bank yang dipakai untuk memberikan pinjaman bagi pelaku-pelaku usaha di kalangan masyarakat bawah. Nah, kemudian memiliki skala sirkulasi yang luas sehingga bisa menjadikan golongan masyarakat kecil di Bangladesh itu memiliki akses terhadap sumber kredit dan dunia usaha. Jadi dan itu berhasil saudara sekalian. Jadi sehingga Pak Yunus ini dalam beberapa tahun yang lalu dulu dia diberi penghargaan berupa hadiah Nobel itu. Gitu kan. Jadi ini termasuk bagian dari usaha untuk inklusi keuangan bagi orang-orang golongan miskin. Jadi seperti kita tahu ya, bagi golongan masyarakat rendah untuk memperoleh akses kredit di dunia perbankan itu sangat susah, gitu kan. Tapi melalui usaha-usaha sedemikian rupa, kewirausahaan sosial ini, saya rasa di Indonesia juga ada, tapi skalanya mungkin nggak terlalu masif. Ada juga banyak di Indonesia, tapi dalam skala mikro kalau saya baca-baca itu. Jadi, Pak Yunus ini di Bangladesh dalam skala yang cukup luas dan berhasil membangkitkan kepercayaan orang-orang kecil untuk memulai berusaha dan melakukan ekspansi dalam usaha-usaha kecil mereka atau UMKM. Kata beliau, kenapa muncul kewirausahaan sosial? Yang pertama karena ketidakmampuan negara. Jadi saudara sekalian, ketidakmampuan negara dalam artian bahwa negara tidak mungkin mengcover semua urusan-urusan dan persoalan kehidupan masyarakat. Beban negara yang banyak dan juga tanggung jawab serta kewajiban yang dilakukan pemerintah. Kadang-kadang mungkin fokus pemerintah untuk mengurangi ketimpangan dan mempercepat laju pembangunan itu tergeser oleh agenda-agenda lain yang mungkin secara politis lebih menguntungkan dan juga secara ekonomi dianggap lebih paling cepat mendatangkan keuntungan secara nasional. Nah, karena itu kadang-kadang pemerintah itu abai terhadap kewajiban-kewajibannya karena keterbatasan itu. Kemudian dan karena itu orang yang tidak punya kurang tersentuh di dalam pembangunan. Kemudian yang kedua kata Pak Yunus, munculnya kewirausahaan sosial itu karena kondisi keuangan entitas bisnis. Jadi karena banyak pelaku-pelaku usaha atau pelaku-pelaku bisnis itu tidak memiliki satu dana yang cukup andai kata digunakan untuk hal-hal yang bersifat sosial di luar lingkup core ekonomi mereka. Jadi mungkin satu usaha bisnis tertentu misalnya memiliki dana CSR itu kan, jadi dana tanggung jawab sosial, tetapi mungkin dana itu terlalu kecil untuk dipakai menggerakkan masyarakat sehingga diperlukan partisipasi non dunia usaha, artinya orang yang mungkin dari masyarakat sendiri. Jadi yang mereka memiliki usaha skala sendiri. Jadi dan itu sebagai bagian dari tanggung jawab yang lebih luas. Kemudian munculnya kewirausahaan sosial itu terjadi karena adanya tanggung jawab sosial. Jadi karena adanya tanggung jawab sosial. Jadi terutama dari orang-orang tertentu yang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dimensi kehidupan masyarakat. Yang selanjutnya, kewirausahaan sosial itu muncul karena adanya kurang pekaan. Jadi dari masyarakat terhadap lingkungannya. Jadi banyak saudara sekalian, masyarakat kita itu mungkin seolah-olah tidak melihat dan kalau saya katakan menutup mata tidak juga ya. Mungkin sudah dihinggapi dengan berbagai persoalan yang berat sehingga mereka melupakan untuk ikut meningkatkan tingkat kehidupan orang-orang di sekelilingnya melalui satu cara-cara yang bersifat khusus gitu kan. Jadi ini bagian dari usaha untuk membangkitkan bukan hanya empati tapi emosi dalam bentuk tindakan nyata. Jadi selama ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat lebih banyak yang seringkali dibilang hanya memberikan
hanya memberikan ikannya, bukan memberikan kailnya. Padahal yang dibutuhkan masyarakat adalah adanya semacam afirmasi dalam bentuk tindakan yang bersifat konkret. Jadi bagaimana meningkatkan pendapatannya dan juga bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran mereka untuk berwirausaha yang disertai dengan inklusi akses di bidang permodalan dan juga jaringan pemasaran. Kemudian yang keempat, jadi karena pengelolaan. Jadi mungkin selama ini, kata Pak Yunus, dunia usaha yang bersifat korporasi, perusahaan-perusahaan yang formal dan besar, itu seringkali bersifat impersonal. Dalam arti oleh tatanan ditata, dimanage oleh satu lingkungan birokrasi yang sangat rigid. Karena aturan-aturan administratif. Gitu kan. Nah, itu mungkin barangkali yang menjadikan kemudian usaha-usaha korporasi ini tidak bisa menutup kesenjangan dalam masyarakat. Mereka mungkin memiliki manfaat di dalam mempekerjakan orang dan meningkatkan pendapatan bagi karyawannya, tetapi tidak sepenuhnya cukup untuk mengangkat semua persoalan. Gitu kan. Jadi dan mereka untuk memberikan perhatian kepada kehidupan yang bersifat non bisnis atau tanggung jawab sosial misalnya, perlu ada aturan main berdasarkan kalkulasi ekonomi. Jadi sehingga karena itu orang tidak tertarik untuk berharap kepada dana CSR itu secara penuh ataupun usaha karitatif perusahaan-perusahaan itu, tetapi mereka lebih berorientasi pada mengembangkan diri secara individual dan kelompok dalam skala yang mikro. Itu saya. Saudara sekalian, kalau kita bisa melihat sejarah perkembangan dari kewirausahaan sosial ini sudah ada semenjak dulu ya. Jadi kalau kita belajar tentang ekonomi, dulu ada orang namanya Robert Owen di Inggris. Gitu kan. Jadi inilah bapak orang yang cikal bak. Robert Owen itu orang yang berhaluan sosialis saudara sekalian ya. Jadi lawannya Adam Smith. Jadi Robert Owen itu kemudian mendirikan institusi koperasi gitu kan. Jadi institusi koperasi. Dia mencita-citakan adanya satu partisipasi masyarakat secara langsung di dalam ekonomi melalui usaha kolektif gitu. Jadi dia kemudian bentuk partisipasi itu dalam bentuk koperasi dan kemudian berkembang ke negara yang lain, bahkan di Indonesia oleh almarhum Bung Hatta. Dia gagasan itu dituangkan jadi di dalam pasal 33 konstitusi kita. Jadi salah satu bentuk usaha ekonomi kita adalah dalam bentuk koperasi itu. Nah, koperasi ini juga kegiatan kewirausahaan sosial. Di sejumlah pesantren-pesantren dan lembaga pendidikan misalnya, kita melihat banyak usaha kewirausahaan sosial yang dilakukan. Jadi misalnya cabang-cabang usaha bisnis organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Jadi miliknya lembaga Nahdlatul Ulama misalnya, lembaga keagamaan Muhammadiyah misalnya kan. Jadi atau lembaga perkreditan rakyat. Jadi yang digagas oleh kelompok misalnya alumni satu perguruan tinggi gitu kan. Atau lembaga logistis yang dikelola oleh satu BUMN atau institusi sosial yang dikelola oleh satu asosiasi profesi atau ikatan asosiasi kelompok kepentingan. Jadi ikatan dokter di wilayah tertentu misalnya atau ikatan para guru yang menjadi bersedia menjadi volunteer dalam kegiatan-kegiatan komunitas tertentu. Bahkan saya lihat di beberapa perguruan tinggi ada alumni perguruan tinggi tertentu yang memiliki usaha untuk di bidang pengelolaan lingkungan. Jadi asosiasi di beberapa daerah ada. Jadi mereka punya fokus di bidang kewirausahaan sosial, fokusnya lingkungan, pengolahan limbah misalnya atau di dalam bidang usaha pertanian organik. Nah, itu bagian dari kewirausahaan sosial dan mereka mengajak masyarakat sekitar untuk sadar terhadap tanggung jawab mereka sebagai warga gitu kan, melalui kesempatan-kesempatan berusaha. Terus yang selanjutnya saudara sekalian, apa dampak daripada kewirausahaan sosial ini terhadap perekonomian nasional? Jadi tentu saja dampak dari kewirausahaan sosial ini terhadap perekonomian nasional itu besar sebenarnya. Jadi pertama mungkin kita tidak usah
membayangkan seperti usaha korporasi yang di gedung-gedung bertingkat itu ya, tapi kita melihatnya pada skala masyarakat secara luas. Jadi menciptakan lapangan pekerjaan pada masyarakat sekelilingnya. Jadi pada base community-nya. Jadi saya pernah melakukan satu penelitian di daerah di Jawa Tengah ya, di daerah Boyolali saudara sekalian. Jadi saya melihat di sana bagaimana komunitas para perajin susu misalnya di sana, mereka itu saling terhubung dengan komunitas yang lain. Jadi komunitas perajin susu misalnya terhubung dengan komunitas perajin tempe. Orang yang perajin tempe terkait dengan komunitas pengepul bawang putih dan bawang merah. Jadi semacam itu kan. Jadi industri mata rantai pemasok. Jadi antara bidang usaha ekonomi. Tapi itu melalui satu proses pembimbingan yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh mahasiswa yang pulang ke wilayah daerah tersebut, gitu kan. Dan atau orang-orang yang dulu pernah bekerja di perkotaan dan memiliki satu pengalaman dan diterapkan di kampung halamannya. Jadi saya rasa ini mungkin di Jakarta banyak, meskipun dalam skala yang tidak luas, tapi minimal berbasis komunitasnya itu jelas. Kemudian yang kedua, aspek dari kewirausahaan sosial ini bisa mengurangi dimensi pengangguran yang terjadi di masyarakat. Jadi salah satunya adalah sebagai satu katup pengaman, terutama di dalam kondisi ekonomi yang kurang membaik seperti hari ini. Yang ketiga, saudara sekalian, kewirausahaan sosial ini memiliki potensi di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional. Jadi, karena bagaimanapun kontribusi masyarakat ini nanti secara agregat ya, secara menyeluruh akan berkontribusi kepada pendapatan nasional. Jadi kalau misalnya ada 100 usaha kewirausahaan sosial di wilayah Jawa Barat ini misalnya dikumpulkan menjadi satu, saya rasa memiliki nilai sumbangan yang penting. Jadi terhadap pendapatan masyarakat, gitu kan. Saya pernah melihat satu usaha di bidang daur ulang kertas, saudara sekalian, daur ulang kertas di Surabaya ya. Jadi ada seorang pengusaha yang mungkin tidak terfikirkan ya, karena pengalaman dia. Jadi dia kemudian memilah-milah barang-barang rongsokan itu dan kemudian dia berspesialisasi menjadi di bidang kewirausahaan di bidang kertas. Jadi kertas-kertas yang begitu banyak jenisnya itu kemudian didaur ulang melalui satu kerjasama dengan wirausaha yang digerakkan anak-anak muda yang berasal dari Institut Teknologi Surabaya itu kan. Dan kemudian mereka berhasil memproduksi kertas itu menjadi barang baru dan berujung pada penciptaan satu ekonomi kreatif, gitu kan. Jadi bisa dipakai untuk kipas, untuk kerajinan macam-macam. Itu salah satu bentuk kewirausahaan sosial. Kemudian yang selanjutnya, kontribusi kewirausahaan sosial itu adalah mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Jadi kewirausahaan sosial ini memiliki kemampuan di dalam mengkombinasikan atau mengintegrasikan faktor-faktor produksi, baik itu yang berasal dari alam, ataupun yang berasal dari tenaga kerja, ataupun faktor produksi yang berasal dari modal dan juga keahlian. Saudara sekalian, inilah yang bisa kita kemukakan dalam aspek kewirausahaan sosial. Bagaimana potret kewirausahaan sosial di Indonesia selama ini? Saya baca-baca di dalam literatur dan juga beberapa pengalaman melihat kegiatan-kegiatan ekonomi di sekitar Jabodetabek ini. Jadi Indonesia ini termasuk negara dengan penduduk usia muda yang banyak dan karena itu bisa menjadi penyumbang bagi lahirnya kewirausahaan sosial secara luas. Dan dalam beberapa tahun belakangan ini kesadaran anak-anak muda yang terdidik untuk melakukan usaha melalui kewirausahaan sosial ini sangat banyak. Bahkan dalam studi yang dilakukan oleh British Council, jadi 2 tahun lalu, jadi kata British Council, industri kreatif Indonesia ini bisa digerakkan secara masif melalui satu proses transformasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai inovasi dan teknologi baru, gitu kan, sedemikian rupa.
dan mungkin akan bisa menjadi semacam apa ya, sumber ekonomi nasional yang besar. Jadi kata British Council, industri kreatif Indonesia ini dan sebagian digerakkan oleh kewirausahaan sosial ya, memiliki kontribusi sekitar 22% di dalam pengembangan usaha ekonomi nasional. Jadi saudara sekalian, hari ini di masa pandemi kita melihat bagaimana sektor-sektor industri dan juga sektor ekonomi formal sangat terpukul oleh dampak dari pandemi. Dan karena itu satu sektor ekonomi yang bersifat alternatif, sebagian diantaranya mampu bertahan karena daya dukung dan keluasan mereka di dalam struktur usaha dan juga karena bidang yang dipilihnya. Jadi saudara sekalian, kalau kita melihat sekarang ya banyak sektor ekonomi yang terpukul, tapi saya melihat di beberapa bagian banyak juga sektor ekonomi yang berkembang. Jadi sebagai satu contoh, sektor kerajinan tembikar itu ya. Jadi yang kayak di Pleret itu ya. Yang di Pleret Purwakarta kayak membuat vas bunga, membuat tempat yang terbuat dari tanah itu ya. Jadi keramik misalnya kan. Jadi untuk tanaman itu justru meningkat. Kenapa? Karena mungkin hari ini banyak orang dirumahkan dan juga banyak orang yang memulai usahanya dari rumah. Jadi ada aspek-aspek tertentu dari industri yang kemudian sekarang ini mampu tampil sebagai kekuatan penyumbang bagi kehidupan sosial masyarakat dan juga kehidupan ekonominya. Saudara sekalian, saya rasa apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi semacam wawasan tambahan bagi kita ya. Jadi saya termasuk sudah pernah melakukan riset ini 2 kali ini ya. Jadi dalam rangka pengabdian kehidupan masyarakat, dulu yang pertama sudah melakukan di lingkup Jabodetabek dan saya rasa sektor ini akan menjadi semacam sektor alternatif yang mungkin akan berkembang. Jadi dan pada akhirnya bisa menjadi semacam akselerator di dalam pertumbuhan ekonomi, terutama sekali ekonomi yang berbasis teknologi. Jadi berbasis teknologi. Jadi kewirausahaan sosial yang dipadukan dengan kemampuan dan keahlian di bidang teknologi. Saya rasa cukup sekian dan mungkin ada pertanyaan ataupun ada pendapat ataupun sekedar saran dan juga pandangan tolong disampaikan. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Melwan untuk pemaparan materinya. Saya rasa materi yang disampaikan oleh Pak Melwan tadi itu merupakan satu hal yang penting bagi kita ya, terutama untuk masa-masa sekarang ini di mana banyak sekali sektor ekonomi yang terpukul, orang-orang harus mencari alternatif usaha untuk pemasukan kehidupan, tapi juga di satu sisi kita juga dituntut untuk melakukan kontribusi sosial gitu untuk membantu orang lain. Jadi kita harus berusaha untuk menghidupi diri sendiri, sekaligus juga kita juga harus menolong orang lain. Saya rasa pemaparan materi dari Pak Melwan ini sangat penting untuk kita semua. Oke, untuk peserta diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab, untuk melakukan diskusi, memberi masukan atau saran kepada Bapak Melwan. Kepada para atau barangkali di lingkungannya ada yang menemukan usaha kewirausahaan sosial misalnya, boleh jadi diceritakan, boleh. Ya, sekedar sharing juga boleh. Boleh ya. Silakan ya. Ya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saudara sekalian, sambil menunggu pertanyaan ya, saya rasa apa yang saya sampaikan ini mungkin bagi kita sekalian signifikansinya terhadap signifikansinya terhadap perekonomian mungkin selama ini ya tidak terlalu dilihat,
oleh pemerintah. Tapi fenomena ini menjadi kecenderungan ataupun tren yang terus menguat. Dan pada kenyataannya tren kecenderungan ini beriringan dengan semakin meleknya orang terhadap aspek-aspek dunia usaha. Jadi kadang-kadang orang mungkin melakukan memulai usaha itu dia akan merasa semacam ada yang semacam beban ya. Jadi kenapa? Karena biasanya dunia ekonomi kan merupakan dunia yang bersifat itu ya, bersifat orientasinya kebanyakan dibayangkan sebagai bersifat melulu ekonomi. Tapi ini kan tidak, saudara sekalian. Jadi ini ada dimensi ekonominya, tapi ada dimensi altruismenya. Altruismenya ada. Gitu. Jadi orang tidak semata-mata mencari duit saja, tapi dia memiliki dimensi altruisme. Artinya bagaimana berbaik kepada orang lain secara sosial. Gitu. Jadi ekonomi pasti akan mendapatkan imbalan ekonomi itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Tetapi yang jauh lebih penting dari itu adalah menumbuhkan kepercayaan sosial, mendorong orang untuk saling berkolaborasi, dan memberikan peluang pada orang untuk terbuka matanya terhadap aksesibilitas di bidang keuangan misalnya kan itu. Dan terutama bagi golongan masyarakat ke bawah kita meyakinkan itu kan tidak mudah, saudara sekalian. Oleh karena itu yang justru paling laris ya, misalnya usaha-usaha semacam ini yang kita lihat ya, yang paling maju aja ya, adalah yang dilakukan oleh anak-anak muda terutama di daerah-daerah gitu kan. Di daerah-daerah kita melihat bagaimana anak-anak muda itu mereka berkreasi sedemikian rupa misalnya melalui berbagai macam industri ekowisata, industri pengembangan lingkungan, dan menyulap alam menjadi bernilai, memiliki manfaat ekonomis dan juga memiliki manfaat ekologis juga. Dan itu yang saya rasa perlu ditambahkan. Silakan kalau ada yang bertanya ataupun bercerita, saudara sekalian, berbagi pengalaman dalam konteks kewirausahaan sosial. Silakan. Idrus mana Idrus? Ada ya. Silakan, ada yang bertanya, silakan ya. Lili mau bertanya, silakan Lili. Oh iya, ya, Assalamualaikum Bapak. Saya ingin mencoba bertanya. Lili sehat-sehat ya. 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 Saya Lili Dwi Gati dari PPKNB 2016. Saya ingin bertanya, dari beberapa referensi yang pernah saya buku mengenai kewirausahaan sosial, di situ kan kewirausahaan sosial kan saya pernah mendapat sebuah ilmu kalau itu adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif, dan berkelanjutan kan ya Pak, untuk memberikan dampak positif pada masyarakat. Nah, menurut persepsi Bapak, dari pendekatan itu berupanya seperti apa ya Pak? Kalau di lingkungan saya kan, kalau mengenai kewirausahaan sosial kan bisa dari penggerak-penggerak. Nah, itu masih jarang. Nah, kalau menurut Bapak bagaimana gitu? Menurut pandangan Bapak gitu. Oh iya. Terima kasih Mbak Lili. Ya. Jadi saudara sekalian, biasanya kan jadi kewirausahaan sosial ini kan lebih banyak salah satunya ya dipengaruhi oleh faktor penggerak tadi ya. Jadi tokoh masyarakat biasanya kan faktor penggerak itu. Jadi dan juga potensi di lingkungan sekitar. Jadi masyarakat di lingkungan sekitar misalnya potensinya apa? Dan juga tingkat kesadaran masyarakat secara umum. Jadi tingkat kesadaran, kadang-kadang kan masyarakat itu begini, ya ngapain hal-hal seperti itu dijadikan sebagai satu objek usaha ataupun dijadikan sebagai objek pekerjaan, toh ada yang menangani di luar sana misalnya. Tapi kalau kesadaran itu dibangun secara bersama melalui satu faktor kepemimpinan ya yang kuat, yang bisa menggerakkan, itu biasanya akan wujud itu. Dan juga optimisme masyarakat sendiri.
di dalam satu lingkungan masyarakat yang misalnya mungkin susah untuk digerakkan, yang pertama menumbuhkan kepercayaan itu. Tapi kalau faktor kepemimpinannya saja misalnya tidak dipercaya misalnya, ataupun orang yang menggerakkan itu tidak bisa menjadi semacam role model bagi keberlanjutan ekonomi itu, maka biasanya juga akan susah untuk menggerakkan. Gitu kan. Jadi pendekatannya ini kan pendekatannya yang tidak bersifat birokratis ya. Pendekatan kewirausahaan sosial itu tidak melulu bersifat birokratis, tapi lebih banyak bersifat sosial. Gitu kan, lebih banyak bersifat sosial. Jadi bagaimana orang menumbuhkan kepercayaan terhadap orang lain. Sebagai satu contoh ya, saya pernah melihat di daerah Magelang misalnya, di dalam konsep nggak jauh lah dari Borobudur itu kan, pengembangan wisata kawasan yang terintegrasi dengan wilayah Borobudur ya. Ada seorang yang memiliki usaha di bidang makanan misalnya, dan juga di bidang snack ya gitu ya. Dia berhasil mengembangkan komunitas ekonomian pedesaan melalui Balkondes itu, dan perekonomian itu berkembang pesat dengan melibatkan orang-orang bukan hanya 1-2 orang ataupun 1-2 kelompok, tapi juga antar sektor. Jadi biasanya orang-orang yang sudah pernah berhasil dan dianggap memiliki komitmen serta tanggung jawab yang baik. Gitu kan. Jadi misalnya saya lihat misalnya kayak di dekat Magelang itu, misalnya ada seorang desa misalnya mendapatkan kunjungan wisata dari satu kelompok tertentu misalnya, mereka akan berkolaborasi dengan kelompok-kelompok yang lain misalnya. Oh ini nanti anunya ke sini, jadi dia tidak akan memakan sendiri oh ini ada rombongan turis dari sini misalnya. Dia tidak akan mengambil sendiri, tidak. Akan dia share ke wilayah Balkondes yang lain, dan yang menjadi semacam mata rantai pasokan dari kebutuhan-kebutuhan itu adalah desa-desa di sekitar dan bukan dari wilayah di luar Magelang misalnya. Itu yang saya lihat, itu salah satunya. Sesungguhnya koperasi di kita itu sesungguhnya sudah baik, tetapi padahal kalau kita lihat koperasi ini kan dan di desa-desa dulu koperasi ada, tetapi sayangnya di Indonesia koperasi itu kan 80% hancur ya sekalian ya. Pertama karena masalah korupsi, jadi korupsi karena pemimpinnya ya, jadi dikorupsi oleh pengurusnya. KUD di seluruh Indonesia hari ini sudah sekalian, pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar di dalam mempertahankan logistik ketahanan pangan di era pandemi. Jadi Pak Jokowi makanya bingung ya itu ya. Jadi bagaimana mengembangkan 1 juta hektar di kawasan pulau yang ada Kalimantan Selatan itu kan. Jadi itu, nah di daerah-daerah yang lain mengembangkan ketahanan pangan, tapi lagi-lagi adalah soal saprodi ataupun obat-obatan di bidang pertanian yang tidak selalu lancar. Kenapa? Petani tidak memiliki duit dan kemudian KUD banyak yang hancur. Gitu. Kenapa? Karena dikorupsi oleh misalnya sebagian oleh anggotanya. Nah itu salah oleh pengurusnya ya. Jadi itu salah satu ironi dalam kehidupan kita, dan seringkali karena hal-hal yang seperti itu kemudian menjadi semacam pertanyaan besar. Nilai-nilai apa yang ada di dalam yang masih tersisa di dalam ekonomi bisnis kita dan di dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat kita. Itu salah satu. Kalau ada yang lain silakan saudara kalian. Terima kasih Bapak atas persepsinya. Oh ya, terima kasih ya. Sehat-sehat selalu, Lile. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Persepsi. Kalau ada yang lain silakan, saudara sekalian. Saudara sekalian, mungkin di lingkungan perkotaan bagi kita ya, lebih terfokus pada industri-industri yang lebih bersifat formal itu kan, jadi lebih bersifat formal. Dan karena itu ketika terjadi krisis ekonomi seperti di era pandemi sekarang ini, maka yang seringkali terpukul lebih awal itu adalah industri-industri yang bersifat formal itu.
Justru industri-industri yang mengandalkan pasokan dari luar negeri dan dia pasokannya tidak kebanyakan bergantung jadi pada barang-barang impor, dia yang lebih dulu terpukul. Dan kalau kita lihat, saudara sekalian, hari ini yang memiliki saliansi dan ketahanan yang tinggi justru adalah industri-industri atau usaha perekonomian yang berasal dari dunia UMKM. Jadi usaha menengah kecil masyarakat ya. Jadi UMKM. UMKM ini bisa kita bisa lihat dari berbagai macam sektor. Krisis ekonomi yang terjadi sekarang ini berbeda dengan tahun 98. Jadi kenapa? Ekonomi tahun 98 meskipun sektor formal di masyarakat perkotaan itu mengalami krisis, tetapi di lingkungan pedesaan misalnya harga karet, harga vanila, harga cengkeh, harga lada meningkat. Justru di daerah orang banyak yang kaya. Kenapa? Karena waktu itu yang kena krisis cuma sebagian negara Asia. Jadi Indonesia, Malaysia, Thailand, Taiwan, Korea Selatan. Tapi di Eropa sana tidak krisis. Jadi permintaan akan barang-barang pertanian, karet, lada, vanila, macam-macam itu kan, biji cengkeh, itu tinggi. Sehingga banyak orang di Sumatera atau luar-luar Jawa yang memiliki basis ekonomi bersifat perkebunan, mereka malah justru bertambah kaya karena kurs nilai dolar yang meningkat. Nah hari ini tidak, karena seluruh dunia, jadi secara merata ekonomi ini anjlok. Jadi pabrik pesawat terbang mati, pabrik kereta mati, pabrik mobil mati, gitu kan. Industri-industri manufaktur hampir semuanya mati, dan karena itu permintaan dari bahan primer di negara-negara berkembang juga turun. Jadi misalnya pabrik mobil di Jepang penjualannya merosot dan berhenti berproduksi, dan karena itu tidak memerlukan karet dari luar itu untuk bantalan mobil misalnya, untuk membuat ban misalnya kan, atau untuk membuat komponen industri yang lain yang berasal dari bahan-bahan alam misalnya. Dan karena itu yang terpukul adalah semuanya. Jadi karena ini adalah krisis yang bersifat global, bukan hanya krisis yang bersifat regional seperti yang kita alami pada tahun 98 kemarin. Jadi solusinya yang disampaikan kita lihat sekarang tidak ada lain jadi insentif yang bersifat keuangan kan, bantuan langsung dan juga bantuan yang bersifat BLT itu ya kepada masyarakat itu kan. Jadi transfer dana secara langsung untuk menumbuhkan sektor keuangan atau menumbuhkan daya beli masyarakat. Jadi bukan hanya golongan masyarakat di perkotaan saja, tapi juga golongan masyarakat yang ada di pedesaan. Nah, dalam konteks ini, saudara sekalian, kewirausahaan sosial ini menjadi relevan, meskipun mungkin dalam pikiran kita itu terlalu kecil. Jadi bukan masalah kecil dan besarnya, tetapi sejauh mana memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau istilah pemberdayaan mungkin hari ini tidak terlalu banyak digunakan ya, tapi pemberian akses yang luas pada masyarakat untuk memiliki kesempatan di dalam berwirausaha dan terlibat di dalam dunia usaha. Itu saudara sekalian yang saya rasa menjadi poin penting dari kegiatan kewirausahaan sosial dan bagian penting dari cara kita untuk melihat sejauh mana sektor ini bisa menjadi salah satu tulang punggung di bidang perekonomian bangsa. Jadi kalau kita melihat di sejumlah negara-negara di barat, jadi gagasan-gagasan kewirausahaan sosial ini tumbuh pesat. Jadi tumbuh pesat sudah 30-an tahun yang lalu pesat itu kan. Jadi bahkan belakangan mungkin sudah melesat dalam lebih dari yang kita perkirakan. Kenapa? Karena kesadaran orang pada isu-isu non yang bersifat material, isu-isu tentang kualitas kehidupan itu lebih meningkat lagi pada hari ini. Jadi, tentang kerusakan lingkungan, tentang merosotnya sumber daya dan daya dukung lingkungan, atau ketidakpercayaan pada prinsip-prinsip neoliberalisme dan juga globalisasi misalnya. Nah, itu semua menjadi pemicu orang untuk beralih pada konsep yang bersifat altruism. Itu yang
yang oleh penulis yang namanya Francis Fukuyama disebut sebagai nilai-nilai baru abad ke-21. Jadi orang tertarik pada altruisme baru meskipun tidak mengesampingkan kepentingan yang bersifat ekonomi. Jadi ini saya rasa lebih bertanggung jawab ketimbang aspek-aspek ekonomi tradisional ataupun aspek-aspek ekonomi neoliberal yang selama ini sering dikecam sebagai merusak itu seringnya. Jadi itu saja Mas Radit, saya rasa dari saya. Tolong ditampilkan untuk foto bersama, bisa nggak ya? Foto bersama Pak. Ya, oh, ya bisa. Nanti ditutup dulu ya Mas. Ya. Oh iya, iya. Ditutup. Oke. Terima kasih kepada Bapak Maiwan dan seluruh peserta sudah menjalani kegiatan ini dengan baik. Saya rasa mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang dan juga sudah tidak ada lagi pertanyaan yang masuk, saya kira saya cukupkan saja acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Maiwan dan kepada seluruh peserta kegiatan yang sudah mengikuti acara ini dengan baik. Saya Stefanus Raditya sebagai pemandu acara sekaligus moderator pada kegiatan kita hari ini undur diri.